Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Anak ganteng. Wah, luar biasa. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yang perlu dijawab. Apa yang menyebabkan sebuah daerah atau satu tanah itu kering? Penyebabnya itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa penyebab bahwa tanah ini disebut kering? Atau daerah ini, atau kita di NTT ini dikatakan bahwa daerah yang paling kering. Itu penyebabnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, karena tidak ada air. Jadi kekeringan itu disebabkan karena tidak ada air. Karena itu air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Ya, baik. Jadi kita belum lanjut, kita baca firman Tuhan dulu ya. Untuk melandasi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Dan saya harap kita semua menyimak sambil berdoa, minta Roh Kudus untuk mengungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Karena Yesus berjanji dalam firman-Nya bahwa kalau kita mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Amin. Semua mau merdeka? Atau semua mau terikat? Mau merdeka? Ya, merdeka itu kita bebas kemana saja. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil. Saya punya waktu 40 menit ya. Ya, diharapkan ada yang mengontrol saya supaya saya tidak melewati batas. Izin pakai kacamata supaya tambah ganteng begitu. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita membacanya di dalam Yohanes 14 dan 15. Ya, mungkin Kak Rina baca bahasa Inggrisnya, saya baca bahasa Indonesianya. Saya lebih lancar bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya tidak lancar. Ya, please. Ya, oke. Diraya besikara basik. John chapter 4 verse 13 to 15. Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14. But whoever drinks of the water that shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayatnya yang terakhir. The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Ya, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus
dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Amin. Semua punya iman seperti perempuan Samaria itu? Semua punya kerinduan? Semua punya keinginan supaya tidak haus lagi? Semua punya keinginan supaya tidak kering lagi? Secara jasmani, menurut penelitian para ilmuwan ini, bahwa kalau tubuh kita ini kekurangan air 2%, kita akan merasa haus. Jadi kalau kita haus itu disebabkan karena di dalam tubuh kita ini sudah hilang air 2%. Kalau di dalam tubuh kita secara jasmani ini air itu keluar dari tubuh kita, contohnya mungkin kita keringatan atau pergi kencing atau berak atau apa saja yang menyebabkan kita kekurangan mengeluarkan air dari tubuh kita, 5% itu kita akan lemas. Jadi aduh saya lemas, itu 5%. 5% air dalam tubuh kita yang sudah hilang. Ya ini ada ibu dokter dan calon dokter, ada banyak sini yang tahu persis. Tetapi kalau di dalam tubuh kita ini kehilangan air 12%, itu bisa mati. Karena di dalam tubuh kita ini terdiri dari 75% itu dari air. Karena itu kita disarankan untuk minum air paling kurang 1 hari harus 8 liter. Nah, secara jasmani, kalau kita kekurangan air itu kita bisa mati. Apalagi secara rohani. Karena itu Tuhan berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau engkau minum air ini, air secara jasmani, engkau akan haus. Kenapa? Karena kita ini adalah bukan manusia jasmani. Coba kita katakan kepada diri, saya adalah manusia rohani. Yang sebenarnya, bilang, kata, yang sebenarnya saya adalah manusia rohani. Bukan, bilang, bukan manusia jasmani. Karena itu kita harus memperhatikan ini. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum ini lagi, engkau akan haus. Betul. Cerita sejarah daripada perempuan Samaria, dia mengalami kehausan dalam hidupnya, sehingga dia mencari kepuasan hidup. Bagaimana untuk mendapatkan kepuasan hidup? Dengan cara, karena dia kekurangan air kasih, makanya dia cari kasih. Alkitab menceritakan bahwa perempuan ini memiliki 7 suami, 6, ya, minta maaf. Si perempuan Samaria ini memiliki 6 suami. Nikah 1 tahun, cerai, ganti lagi. Karena dia haus kasih. Kasih yang dicari, dia haus akan hal itu. Saya pernah bermain satu drama, saya singkat sedikit. Itu tentang kasih. Satu kali seorang anak datang mencari kasih. Orang berkata kalau kasih itu pasti didapat, yang paling terbaik itu ada pada papa. Didatang pada papanya, papa berikan kepada saya kasih. Artinya Petrus datang kepada saya. Kemudian saya bilang pada anak saya, kau mau mendapatkan kasih? Iya, ini saya memberikan engkau kasih sebesar ini. Kemudian kalau kasih itu identik dengan mama. Dia datang pada mamanya, mama berikan kepadaku kasih. Kemudian mamanya bilang, oh kau mau kasih, ambillah kasih. Inilah saya berikan kau sebesar
ini. Kemudian dia berpikir bahwa teman-teman, oh kau pacaran, di situ kau akan dapat kasih. Kemudian dia mulai pacaran. Minta pada cowoknya atau ceweknya, cowok berikan kepadaku kasih. Kemudian si cowoknya memberikan, kau mau kasih? Ini sebesar. Kemudian dia minta kepada seluruh dunia, semuanya memberikan sebesar ini. Kemudian, wow, dari papa, mama dan seluruh dunia kasih yang dia berikan sebesar ini. Dia tidak puas karena kasihnya hanya sebesar ini. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang penuh dengan kasih. Itulah Yesus. Tuhan bilang, engkau mau kasih? Ya, ini saya berikan kau seluruh. Wow, betul seluruh? Ya, seluruh hidup saya berikan kepadamu. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan mencari kasih kepada dunia apapun juga, tapi marilah cari kepada Yesus. Makanya di dalam ayat ke-14 Tuhan Yesus berkata bahwa tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Amin. Amin. Semua yang datang pada Yesus dan meminum air yang Yesus berikan tidak akan haus lagi. Mengapa tidak akan haus lagi? Coba kita lanjut membacanya, ayat firman Tuhan tadi. Dia katakan bahwa sebaliknya engkau tidak, saya baca dari pertama lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, ini jawabannya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ya. Air yang Yesus berikan kepada kita itu akan menimbulkan mata air. Kalau ada mata air di dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami haus lagi. Kita tidak akan mengalami kekeringan lagi. Sebab kalau kita mengalami kekeringan akan menyebabkan kematian di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan saya percaya kita semua di sini tidak mau mengalami kematian baik secara jasmani maupun kematian secara rohani. Kekeringan rohani itu menggambarkan perasaan kosong di dalam kehidupan kita. Ya, situ. Jadi kalau kita mengalami kekeringan rohani di dalam hidup kita, itu kita merasa kosong, merasa hampa, merasa bosan dengan segala sesuatu yang berbau rohani. Doa lagi, bosan. Tiap hari Rabu ada pengumuman doa hari Rabu puasa. Apalagi tambah dengan puasa lagi, kita akan merasa ini tidak cocok ini. Doa semalam lagi. Tiap hari kita mau pas kebetulan Barcelona mau main, jadi kita perlu istirahat untuk bisa. Nah, ini adalah tanda-tanda kekeringan rohani di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus membenahi diri kita untuk selalu dekat dengan sumber air, supaya kita tidak mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita semua. Ya, baik anak-anak, mari kita akan lihat bagaimana ada beberapa ciri orang yang akan mengalami kekeringan rohani di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini cirinya. Ciri yang pertama orang yang mengalami kekeringan rohani di dalam kehidupannya, yaitu yang pertama adalah dia menolak asupan rohani. Dia tidak suka akan hal-hal yang berhubungan dengan bau-bau rohani. Dia akan merasa bosan, merasa tidak suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rohani. Atau mungkin saja dia aktif.
dia aktif sebagai pelayan-pelayan Tuhan sekalipun, tetapi rohnya merasa kering, rohnya tidak merasa bergairah, rohnya merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah sebuah liturgi, sebuah agamawi, sebuah tradisi. Oh, karena bapak dan mamanya adalah seorang hamba Tuhan di tempat itu, dengan sendirinya dia mau melakukan hal itu. Tetapi semua yang dilakukan itu adalah secara terpaksa, bukan karena kesukaan, bukan karena kerinduan, bukan karena kehausan, bukan karena mencintai sungguh-sungguh Tuhan Yesus, tetapi yang dia lakukan adalah karena sebuah tradisi, sebuah agamawi untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani ini. Ini artinya bahwa dia menolak semua hal-hal yang berbau dengan hal-hal rohani. Dikatakan bahwa kematian rohani itu dimulai daripada kita membiarkan kekeringan-kekeringan rohani ini terus-menerus menggerogoti hidup kita. Karena itu hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap dekat, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu tinggal di dalam Tuhan? Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak akan menerima asupan, kita tidak menerima air surgawi yang Tuhan mau alirkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saya kasih contoh tentang tanaman. Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 dan 6. Coba kita lihat di situ. Kita baca ayat firman Tuhannya. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6. Di dalam ayat ke-6 dikatakan bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Karena itu contoh bahwa kita mau supaya kehidupan kita tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami kematian di dalam hidup kita, kematian di dalam rohani kita, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, harus berada bersama-sama Tuhan. Karena kalau kita tidak tinggal bersama-sama Tuhan, kita akan menjadi kering seperti pokok anggur itu. Pokok anggur kalau rantingnya dipotong, pasti dia menjadi layu, kering. Dan kenapa dia menjadi kering? Mengapa dia menjadi layu? Karena dia tidak mendapatkan asupan, ya. Dia tidak mendapatkan aliran air, makanan, nutrisi ke dalam tubuhnya, sebab membuat dia menjadi kering itu. Nah, karena itu supaya kita tidak mengalami kekeringan di dalam hidup kita, maka kita perlu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus mencintai hadirat Tuhan. Asupan rohani bagi kita adalah berdoa. Asupan rohani bagi kita adalah membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu asupan rohani bagi kita. Itu sumber gizi rohani di dalam kehidupan kita. Asupan rohani adalah kita mau memberitakan Injil kepada orang lain. Itu bentuk-bentuk daripada asupan rohani. Ketika kita melakukan penginjilan, ketika kita melakukan doa dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, itu tanda bahwa kita sedang ada di dalam tidak kekurangan rohani. Tetapi kalau doa, membaca firman Tuhan, itu merupakan bagian daripada sesuatu yang hal yang sangat berat, sesuatu hal yang sangat menekan, atau sesuatu hal yang dipaksakan, itu tanda, itu ciri bahwa kita sedang mengalami kekeringan rohani. Nah, kalau hal-hal ini, kebiasaan ini membuat kita tidak senang, tidak bergairah membaca, merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita membiarkan dia berjalan terus berlama-lama, pada akhirnya satu kali kelak kita akan mengalami kematian rohani.
Kita datang di dalam gereja, kita beribadah bersama-sama, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita pulang dengan kekosongan. Kita tidak mengalami apa-apa. Hidup kita tidak berubah. Hidup kita tidak bertumbuh. Kita tidak bertumbuh. Makanya firman Tuhan berkata, dihitung dari segi waktu, kamu semua ini sebenarnya sudah menjadi pengajar. Tetapi kamu masih suka dengan hal-hal susu, hal-hal yang sepele-sepele. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau dalam pertumbuhan kita terus ada perkembangan, ada pertumbuhan demi pertumbuhan supaya kita menjadi dewasa. Kalau kita pada akhirnya kita menjadi waktu jadi bayi, kemudian besar tidak pernah bertumbuh-tumbuh, itu namanya apa? Stunting. Kadang-kadang kelihatannya rohani kita juga bisa jadi stunting. Mungkin kita pandai bermain keyboard, mungkin kita pemujian, tapi rohani kita lagi stunting. Karena kita melakukan hal itu bukan dengan sebuah kerinduan dan kehausan akan Tuhan, bukan mencintai Tuhan, tapi kita melakukan karena sebuah liturgi, sebuah agamawi untuk membuat kekristenan kita menjadi enak secara agama. Itu Tuhan ini. Jadi ciri yang pertama, kenapa kita mengalami kekeringan rohani, yaitu karena kita tidak suka akan hal-hal yang rohani, tapi kita lebih tidak suka hal-hal rohani. Itu yang membuat hidup kita menjadi kering. Karena itu apa yang menjadi jawaban supaya kita tetap tidak kering rohani kita, yaitu kita harus tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini kuncinya. Kuncinya kita harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, supaya aliran air surgawi itu mengalir di dalam kehidupan kita. Aliran air yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus terus ada di dalam hidup kita, kita akan bergairah, kita akan bersukacita, kita akan senang untuk menikmati doa, pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Kita akan lakukan itu dengan penuh sukacita, bukan sebuah tradisi yang kita lakukan. Amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Pertama, ciri orang yang kekeringan rohani adalah intinya dia tidak suka hal-hal yang rohani, tapi dia lebih suka hal-hal yang dia tidak. Ciri orang yang kekeringan rohani adalah orang yang tidak suka hal-hal yang rohani. Itu intinya. Walaupun dia seorang pelayan Tuhan sekalipun, tetapi dia melakukannya sesuai dengan tradisi atau agama yang dia miliki. Yang kedua, ciri yang kedua orang yang mengalami kekeringan rohani di dalam hidupnya, yaitu tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi dia tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Di dalam Efesus 5 ayat ke-17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang Kristen, anak Tuhan yang tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab bilang dia adalah orang yang bodoh. Karena itu kita semua di tempat ini, kita harus mengerti apa kehendak Tuhan untuk diri kita, untuk kita lakukan.
Kita datang beribadah saat ini, kita datang bergereja saat ini, kita mengikuti Tuhan saat ini, kita mengikuti komsel-komsel saat ini. Kita lakukan itu tujuannya untuk apa? Apa ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan, itu sebuah kutuk. Makanya Alkitab berkata bahwa orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bodoh. Nah, karena itu saya percaya bahwa kita semua di tempat ini tidak mau menjadi orang yang bodoh. Amin. Ya. Ada seorang raja yang besar bernama Daud. Ketika Tuhan singkirkan Saul, karena Saul melakukan kesalahan, Tuhan singkirkan Saul. Kemudian Tuhan mengangkat Daud. Dan Tuhan berkata, aku mendapatkan Daud yang berkenan di hatiku, karena Daud melakukan kehendakku. Mungkin saya bacain di luar apa? Saya baca bagi kita semua supaya kita memahami. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke 13 ayatnya yang ke-22 dan ayat 36 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Puji nama Tuhan. Jadi Daud berkenan kepada Allah karena Daud melakukan kehendak Allah pada zaman Daud hidup. Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zamannya Musa, yaitu Musa membelah Laut Gosum. Daud tidak membelah Laut Gosum. Atau Daud melakukan kehendak Allah di zamannya Elisa atau Elia, di mana Elia membunuh 450 nabi Baal. Daud tidak melakukan itu. Tetapi Daud melakukan kehendak Allah di zaman dia hidup ketika Tuhan mau dia lakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apa kehendak Allah bagi kita supaya kita tidak disebut dengan orang yang bodoh? Semua tidak mau jadi orang bodoh, amin. Semua tidak mau jadi orang bodoh, amin. Semua menjadi orang pintar, amin. Orang pintar itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah di zaman dia hidup sekarang. Ya, di zaman dia hidup sekarang. Apa itu kehendak Allah di zaman kita ini? Siapa yang tahu kehendak Allah untuk kita di zaman ini? Yaitu kupang go. Di zaman ini Tuhan menghendaki kita semua yang menyebut dirinya murid Kristus, pengikut Kristus. Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Perginya kemana? Kalau kau ada di sekolah, itulah tempatmu untuk pergi. Kau harus punya tekad. Sebelum saya tamat di SMP, SD, SMP, SMA ini atau perguruan tinggi ini, mesti ada orang yang diselamatkan. Paling kurang teman yang kita duduk jalan sama-sama, kerja tugas sama-sama, paling kurang itu. Kenapa? Sebab kalau dia tidak diselamatkan, ketika Yesus datang, dia akan bilang, aduh Tuhan, wih, siapa yang di sini yang saya bisa sebut namanya?
Oh ya sudah. Dance, kau jadi kepala sekolah waktu itu di SMP Negeri 3 Amarasi yang semua pensiun ini. Berapa jiwa yang kau selamatkan dia? Kau punya teman guru di sana, ada siswa di sana. Kau selamatkan tidak? Itu kehendak Tuhan. Kerinduan Tuhan itu adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Karena dia datang dari surga untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Siapa yang di sini kalau lihat rumah terbakar dia puji Tuhan, haleluya, bakar semua, bakar semua, bakar semua, bakar semua. Siapa yang begitu? Dia tidak berusaha untuk lari ame, paling kurang ame kayu untuk pukul itu api mati. Ya, walaupun dia tersentuh sedikit. Saya yakin semua. Nah, apalagi kita sudah selamatkan. Kita lihat teman kita yang kita gandeng dia, mungkin dia pernah traktir kita makan daging sei. Tapi kita jangan. Tuhan akan tuntut itu. Ini kehendak Tuhan. Di zaman kita hidup ini, itu kehendak Tuhan bagi. Dan kita di dalam semua yang ikut SDIP baru-baru, ada yang ikut SDIP? Coba yang ikut SDIP angkat tangan. Ya, hanya beberapa. Coba angkat tangan tinggi. Ya, SDIP baru-baru kita sudah sepakat bahwa bulan Mei ini adalah bulan Kupanggo. Sebentar mulai pulang itu laksanakan kehendak Tuhan. Tadi firman Tuhan disampaikan ada 2 hal yang perlu dibuat. Kupanggo dan berbuat baik. Amin. Kalau kita lakukan ini, setiap kali kita memberitakan Injil, 1 orang bertobat, firman Tuhan berkata apa? Satu surga akan bersuka cita. Dan kalau kita lakukan ini, itu air akan terus mengalir. Air itu terus mengalir. Roh Kudus akan mengalir lewat hidup kita, memakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari pergi, jadikan semua bangsa murid. Kehendak Tuhan kita mau. Saya percaya seperti Daud. Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Tentang Daud, aku sangat berkenan kepada Daud. Saya percaya bahwa kita semua rindu. Tuhan bilang, Ibu Rina, saya berkenan kepadamu. Ibu Rina senang kan? Amin. Tepuk tangan. Siapa yang mau? Ketika Tuhan datang dia bilang, saya berkenan kepadamu. Semua mau amin? Amin. Karena itu lakukan kehendak Tuhan. Di zaman Daud. Amin. Di zaman saya. Bilang, saya harus melakukan kehendak Tuhan. Coba bilang. Di zaman saya. Salah satunya penginjilan. Kalau belum tahu Kupanggo, ya saya bilang penginjilan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini sudah lagi berapa menit ya? Oke, baik. Poin yang ketiga, ciri kita mengalami kekeringan rohani yang ketiga adalah kita tidak mengerti panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kita tidak mengerti panggilan Tuhan bagi kita ini apa. Ya, jadi ada 3 panggilan Tuhan bagi kita. Panggilan yang pertama itu untuk bersekutu. Karena itu saya dorong teman-teman semua, setelah pergi memberitakan Injil, jangan lupa untuk bersekutu. Jangan lupa. Ya, 10 menit. Ya. Jangan lupa bersekutu. Kenapa kita tidak boleh bersekutu? Saya sampaikan firman Tuhan dulu. Saya baca Alkitabnya dulu. Firman Tuhan supaya kita tahu bahwa bersekutu itu sangat penting. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dia katakan begini. Ini kita perlu berhati-hati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
ya para hamba Tuhan, para hamba Tuhan memprediksikan bahwa ya kemungkinan Tuhan tidak terlalu jauh lagi untuk datang lagi. Karena itu mari kita lebih giat untuk bersekutu. Jangan tinggalkan ibadah kita, baik ibadah raya seperti saat ini maupun ibadah yang kecil ya namanya di dalam komunitas sel. Kita tidak boleh, karena di situ kita akan melakukan saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan. Satu yang sudah kering rohaninya, kenapa tidak ada, malas, mari terus maju, terus datang, jalan terus, jangan berhenti. Kau sudah bertobat, jangan kembali lagi ke dunia. Itu kita bisa lakukan itu kalau kita ada dalam sebuah komunitas. Ya saya percaya Bapak JDD dan semua teman-teman yang sudah duluan bisa sampai saat ini, Ibu Rina dong bisa sampai ini karena kita terus ada dalam sebuah komunitas. Ya saya lihat kalau Petris datang berkumpul dengan teman-teman, saya mengingat tentang masa lalu saya dulu seperti itu. Kita kumpul rame-rame, kita makan rame-rame, beli super mie rame-rame, kita cerita rame-rame. Kalau dulu kan belum ada gorengan. Coba kalau ada pasti gorengan rame-rame, kita beli gorengan. Atau kumpul uang rame-rame, beli daging ayam dan kita bakar sama-sama, kita makan sama-sama. Ya itu zamannya kita. Sehingga kita tetap kuat di hadapan hadirat Tuhan. Selain bersekutu, panggilan Tuhan, itu yang kedua adalah bersaksi yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang ketiga adalah gaya hidup memberi. Jadi ini ada 3 panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama apa? Bersekutu. Yang kedua bersaksi. Yang ketiga memberi. Ya, persoalan memberi ini memang sangat berat karena membutuhkan pengorbanan. Tetapi kita harus sadar bahwa Yesus sudah lebih duluan berkorban. Karena itu kita tahu bahwa semua yang Tuhan berikan bagi kita adalah miliknya. Karena itu kita perlu memberi dengan penuh sukacita. Amin. Ya baik, yang terakhir karena 10 menit, yang terakhir adalah kehilangan kasih mula-mula, yang menyebabkan kita mengalami kekeringan di dalam hidup kita karena kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Sebenarnya itu tadi saya sudah bicarakan dari depan, tetapi saya coba membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 5 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, bisa saja, aku tahu engkau pemimpin pujian. Aku tahu bahwa engkau aser. Aku tahu engkau pemain musik. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang rasul yang bisa membedakan ini nabi palsu atau ini bukan nabi palsu. Aku tahu engkau mampu itu. Ya, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar tentang orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan mereka adalah pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini intinya di situ. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini sebuah peringatan yang sangat keras untuk kita semua. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki Dia. Saya tanya, kalau ini lampu ini seperti kaki Dian. Kaki Dian itu untuk membakar api ya. Kalau kaki Dian itu diambil, ruangan itu, coba ini lampu ini diambil dari tempatnya ini, ruang ini jadi apa? Gelap. Mati. Kalau kita biarkan kekeringan itu berlanjut terus, kita akan menjadi mati.
Karena itu Tuhan katakan bahwa kalau kita tidak kembali kepada kasih kita yang semula, kita mencintai Tuhan. Tuhan ambil itu kaki dia, maka kita akan lenyap. Kasih mula-mula itu seperti apa? Karena kalian yang anak muda, saya mungkin ada yang sudah pacaran atau ada yang belum. Ya itu kasih mula. Waktu pacaran pertama kali, wih, mau tengah malam, kalau bukan tengah malam pun kasih pacar bilang, kakak datang dulu, dia akan pergi, tidak takut setan lagi. Karena kasih, ya. Rindu ketemu, rindu dekat, rindu bawa omong terus. Dari pagi sampai malam pun tidak pernah bosan-bosan. Itu namanya kasih. Antusias dalam hidup kita, keinginan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita jatuh cinta pada Tuhan, kita bertobat mula-mula itu, kita bergairah, kita rindu membaca firman Tuhan. Dari pagi sampai sore pun kita terus membaca, berdoa. Ya, saya cerita pengalaman ketika kami mula-mula berdoa, tidur itu juga di sampingnya Alkitab. Bangun tidur baca Alkitab. Kita sudah berkomitmen dengan Bapa di surga. Bapa jam 3 kasih bangun kita untuk kita berdoa. Saya rindu bersekutu. Tepat jam 3. Ya, tepat jam 3 Tuhan akan bangunkan kita. Orang, para pemimpin bilang, hari Rabu kita akan doa puasa. Kita akan doa puasa, tidak akan makan. Dulu kita belum mengerti tentang doa puasa. Sehingga kalau suruh doa puasa, memakan itu kita takut berdosa. Karena begitu cintanya Tuhan kepada kita. Pelihara itu cinta itu. Kita lakukan segala sesuatu karena sukacita, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu tanda bahwa kita tidak kekeringan rohani. Tetapi kalau kita melakukan hal itu karena terpaksa, karena sesuatu yang kita tidak ada kerinduan khusus untuk melakukan hal itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tanda bahwa kita sedang mati rohaninya. Karena itu Tuhan rindu kepada kita. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Sebab kalau kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, Tuhan akan mengambil kaki Tuhan itu. Tuhan akan mengambil keselamatan itu dari hidup kita sehingga kita menjadi gelap. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. Tuhan berkata bahwa kalau engkau minum air ini, engkau tidak akan haus lagi. Kalau engkau minum air ini, kalau engkau rindu, tidak menolak asupan rohani, makanan rohani di dalam hidupmu, kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, kalau engkau mengerti panggilan Tuhan, kalau engkau mau supaya kasih mula-mulamu terus bertumbuh di dalam hidupmu, Tuhan akan lakukan itu. Tuhan akan memberi kepada kita air kehidupan itu di dalam kehidupan.